Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang edisi 1 Mei 2023. Nah saudara, di dalam episode kali ini kita memasuki pembahasan yang ke-24 dari Injil Matius. Kali ini kita akan membahas satu topik yang semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya beri judul renungan ini, benarkah Tuhan Yesus melarang umat Kristen bersumpah? Satu topik yang mungkin agak jarang kita bahas atau kita dengarkan. Mari kita berdoa untuk meminta tuntunan dari Tuhan kita yang memberikan firman-Nya. Tuhan, tolonglah kami ketika kami membaca firman-Mu, kami akan berusaha untuk menarik kesimpulan-kesimpulan apa yang Engkau maksudkan ketika Engkau menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Dan kami menyadari akan keterbatasan kami, dan kami juga menyadari akan kemungkinan kami keliru atau kurang tepat dalam memahami firman-Mu ya Tuhan. Tapi kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memahaminya. Oleh sebab itu tolonglah kami Tuhan, kalau memang benar pemahaman yang kami dapatkan hari ini, itu adalah untuk menolong kami, untuk bagaimana seharusnya kami bersikap dengan perkataan kami ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini untuk boleh menjelaskannya kepada semua yang menyaksikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah saudara, kita akan melanjutkan pembacaan dari Injil Matius. Sekarang kita masuk di pasal 5 ayat 33 hingga ayat yang 37. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, saudara, suatu hari ketika saya sedang naik angkutan umum di Kota Malang, saya kemudian ngobrol dengan seorang bapak. Dan saat dia tahu bahwa saya adalah seorang Kristen, kemudian dia bertanya, benar ya orang Kristen tidak boleh bersumpah? Jujur saja pada waktu itu saya tidak siap dan saya juga tidak memahami. Bahkan saya baru kali itu mendengar bahwa orang Kristen tidak boleh bersumpah. Jadi pada waktu itu saya mengiya-iyakan saja dan kemudian membiarkan dia berkata-kata tentang topik itu sebelum akhirnya kami berpindah ke topik yang lain, berganti topik pembicaraan. Nah saudara, sejak saat itu saya mulai memikirkan apakah benar orang Kristen tidak boleh bersumpah. Perlu kita ketahui lebih dahulu apa itu sumpah ya. Apa itu sumpah? Biasanya orang bersumpah adalah dia berjanji untuk mengatakan kebenaran dengan mengatasnamakan sesuatu yang dianggap sakral atau dianggap sangat berharga, entah itu oleh si pengucap sumpah atau bagi orang yang mendengarkan sumpah itu atau bahkan bagi kedua-duanya. Ya, jadi ketika dia mengucapkan janji bahwa dia mengatakan kebenaran, dia bersumpah atas sesuatu yang dianggap sakral atau sangat berharga. Misalnya kalau ada orang bersumpah demi nama ayahnya atau demi nama ibunya. Jadi orang itu, ayah atau ibu adalah orang yang dia hormati, sehingga kalau dia melanggar sumpah itu atau dia berbohong, maka itu sama artinya mencemari nama ayah atau ibu, mencemari kehormatannya. Ya. Dan inilah sebabnya mengapa pengadilan pada umumnya orang-orang diambil sumpah untuk bersaksi jujur sambil tangannya diletakkan di atas kitab suci. Ya, kalau di Indonesia bergantung pada agama dari orang yang hendak bersaksi itu. Kalau di konteks barat pada umumnya adalah bersumpah dengan meletakkan tangannya di atas Alkitab. Jadi asumsinya kalau dia berbohong, maka ia mencemari kekudusan atau kehormatan kitab suci itu yang dianggap sebagai suatu standar moral, sebagai suatu standar kebenaran dan yang akan menjadi hakim rohani atas perbuatan kebohongan dari saksi itu. Nah, jadi saudara, kalau kita membaca perkataan Tuhan Yesus di Matius pasal 5 tadi, maka sekilas sepertinya
memang Tuhan Yesus melarang murid-muridnya dan orang Kristen pada umumnya untuk bersumpah. Hal ini, dugaan ini diperkuat kalau kita melihat Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi kita melihat perkataan dari Yakobus ini sangat mirip dengan pengajaran dari Tuhan Yesus. Jadi sepertinya cukup jelas bahwa Yakobus ini mengerti pengajaran Tuhan Yesus dan dia mengutipnya di dalam suratnya. Nah, tetapi apakah benar bahwa baik Tuhan Yesus di Matius pasal 5 dan Yakobus di pasal 5 ayat 12 ini benar-benar berarti orang Kristen sama sekali tidak boleh bersumpah. Kalau dia bersumpah, itu adalah sebuah dosa. Nah, saya melihat adanya permasalahan untuk menyimpulkan kedua ayat ini, kedua perikop ini, sebagai seperti itu artinya. Sebab dari kedua bagian ini, baik itu perkataan Tuhan Yesus atau perkataan Yakobus, sama-sama tidak menyebutkan bersumpah demi nama Tuhan, demi nama Allah. Meskipun Tuhan Yesus dan Yakobus sama-sama tidak menyebutkan jangan bersumpah demi nama Tuhan Allah, melainkan demi hal-hal yang lain, termasuk bahkan tahta Allah, bersumpah demi tahta Allah. Tetapi kita melihat bahwa kemungkinan besar ayat yang Tuhan Yesus maksudkan waktu dia berkata kamu telah mendengar firman demikian-demikian, itu adalah berasal dari imamat. Demikian bunyinya, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Dari ayat ini jelas konteksnya adalah jangan bersumpah palsu demi nama Tuhan. Sekali lagi, sekilas sepertinya benar bahwa Tuhan Yesus melarang umatnya bersumpah demi apa saja termasuk demi nama Tuhan Allah. Tetapi saya masih melihat adanya celah atau kekurangan dari argumentasi ini. Apakah itu? Pertama, adalah aneh kalau Tuhan Yesus atau Yakobus melarang untuk bersumpah demi apa saja, tetapi contoh yang mereka berikan sama sekali kok tidak menyinggung hal bersumpah demi nama Tuhan. Sebab di dalam Imamat pasal 19 itu adalah jangan bersumpah palsu demi nama Tuhan. Dan Yakobus dan Tuhan Yesus memberikan contoh bersumpah demi hal-hal lain yang bukan Tuhan. Meskipun hal-hal itu dianggap sakral atau dianggap penting atau dianggap berharga bagi orang itu. Yang kedua, kalau kita melihat Imamat pasal 19 ayat 12 tadi, itu jelas yang Tuhan larang adalah bersumpah palsu demi nama Tuhan. Yang artinya Tuhan menyetujui bila seseorang berkata jujur dan kemudian menegaskan kejujurannya dengan bersumpah demi namanya. Itu tidaklah salah. Itu artinya. Sebaliknya, bila seseorang bersumpah demi nama Tuhan, tetapi sebenarnya dia berbohong, maka dia tidak hanya berdosa karena telah berbohong, tetapi dia menambah dosanya karena telah bersumpah palsu demi nama Tuhan. Dengan kata lain, dia telah menodai nama Tuhan, menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jadi sebaliknya, selama seseorang itu berkata jujur, sah-sah saja bila ia ingin menegaskan bahwa ia tidak berbohong dengan cara bersumpah demi nama Tuhan, Tuhan Allah itu. Alasan kedua adalah Tuhan Allah sendiri, Allah kita sendiri pernah bersumpah. Ya, Allah bersumpah itu ada beberapa kali muncul dalam Alkitab. Tetapi sumpahnya Tuhan Allah itu adalah demi namanya sendiri. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripada dirinya. Misalnya saudara, itu dicatat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 15 hingga 17. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa
Tuhan Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Memang saudara ada orang-orang tertentu yang memperdebatkan ayat ini karena di dalam narasi ayat ini yang berseru itu adalah malaikat Tuhan. Meskipun LAI menerjemahkan malaikat Tuhan ini, katanya di ayat 16 itu nyanya itu adalah huruf besar. Yang berarti bahwa penerjemah LAI sepakat pada anggapan bahwa malaikat Tuhan ini tidak lain adalah Tuhan sendiri. Sebab arti kata malaikat itu selain menunjuk kepada roh-roh yang melayani Tuhan dan melayani manusia, yaitu para malaikat, tetapi malaikat itu sendiri punya arti dasar, arti yang sangat sederhana, yaitu penyampai pesan. Jadi berserulah malaikat Tuhan ini, ada orang-orang yang menafsirkan ini adalah Tuhan sendiri. Ya, dan ada yang bahkan lebih jauh berargumentasi malaikat Tuhan ini yang adalah mewakili Tuhan Allah adalah tidak lain dari Tuhan Yesus kita yang belum berinkarnasi menjadi manusia. Nah, meskipun ayat ini masih diperdebatkan tentang apakah ini malaikat ataukah memang Tuhan sendiri yang bersumpah, tetapi yang jelas adalah perkataan ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah benar-benar bersumpah demi dirinya sendiri akan janjinya kepada Abraham. Ya. Dan ini kita bisa melihat di dalam Ibrani pasal 6 ayat 13 hingga 18. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Jadi surat Ibrani menegaskan bahwa sumpah yang diucapkan oleh malaikat Tuhan itu adalah sumpah yang mewakili Tuhan. Dan memang Tuhan benar-benar bersumpah demi dirinya sendiri. Ayat 14 katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Lalu ayat 16, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Ya, bantahan ini maksudnya apakah kesaksiannya ini benar atau tidak. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Itu menegaskan bahwa apa yang diucapkan oleh malaikat Tuhan kepada Abraham adalah mewakili Tuhan. Kalau kita tidak mau mengatakan malaikat Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Selain itu, saudara, lagi pula ada banyak contoh lain di mana Allah bersumpah. Misalnya di dalam Bilangan 32 ayat 10 dan hingga 12, maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi di sini Tuhan Allah menunjukkan bahwa dia dua kali bersumpah. Yang pertama dia bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan sekarang dia bersumpah bahwa orang-orang yang keluar dari Mesir yang umur 20 tahun ke atas tidak akan tidak akan masuk, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali Kaleb, Yosua, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ini contoh lain bagaimana Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Alasan ketiga mengapa saya berpendapat bahwa Tuhan sebetulnya tidak melarang orang bersumpah. Alasan ketiga adalah karena beberapa kali tokoh Alkitab bersumpah demi Tuhan Allah. Dan sumpah mereka itu tidak dianggap berdosa sebab mereka bersumpah jujur. Abraham, waktu itu bernama Abraham, di dalam Kejadian 14 bersumpah di ayat 22. Tetapi kata Abraham kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Jadi Abraham bersumpah. Dan dia kembali bersumpah di pasal 21 ayat 22 dan seterusnya. Saya tidak bacakan. Tokoh lain adalah Yakub, juga pernah bersumpah di dalam Kejadian 31 ayat 53.
Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim di antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak, maksudnya demi nama Tuhan Allah ayahnya, itu ya. Dan ada banyak contoh lain, tapi saya rasa cukup ide yang saya maksudkan, saya yakin saudara sudah menangkap. Tetapi masih ada alasan yang keempat. Alasan keempat, tidaklah masuk akal Tuhan melarang orang bersumpah demi apa saja, karena ia sendiri mengatur tentang apa yang harus diperbuat. Maksud saya Tuhan Allah mengatur tentang apa yang harus diperbuat. Apabila seseorang melanggar sumpah itu, tetapi kemudian dia menyesali karena sudah melanggar. Itu dicatat di dalam Imamat pasal 5 ayat 4 hingga 6. Apabila seorang bersumpah teledor dan bibirnya hendak berbuat buruk atau yang baik, sumpah apapun yang diucapkan orang yang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu. Seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya. Jadi kalau ada orang bersumpah teledor dan dia menyesali, ada cara untuk menghapus dosanya. Bahkan ada ayat yang secara gamblang Allah memerintahkan bangsa Israel untuk tidak bersaksi dusta atau bersumpah demi namanya. Di dalam Ulangan 10 ayat 20, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya lah haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dan ada ayat lain, Mazmur 63 ayat 11, tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia, demi Tuhan, akan bermegah karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Alasan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada orang-orang yang tergoda untuk membedakan aturan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sebab banyak contoh yang saya tunjukkan tadi berasal dari perjanjian lama. Mungkin ada yang berpikir, sumpah itu diperbolehkan di perjanjian lama karena berguna pada konteks saat itu. Tetapi karena karya Tuhan Yesus atau karena apalah, maka perjanjian baru tidak lagi diperbolehkan untuk bersumpah. Atau mungkin ada orang berkata di perjanjian baru sumpah itu tidak lagi diperlukan. Tapi saya akan membantah pandangan itu dengan mengutip Wahyu pasal 10 ayat 6. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Jadi ternyata di perjanjian baru pun para malaikat masih bisa bersumpah demi Tuhan. Jadi mempertimbangkan banyaknya ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ada sumpah yang dibenarkan, yaitu sumpah demi nama Tuhan, dan itu jujur, bahkan sumpah seperti itu disarankan, maka saya menyimpulkan bahwa seharusnya kita memahami perkataan pengajaran Tuhan Yesus yang kemudian dikutip oleh Yakobus, itu bukan sebagai larangan untuk bersumpah benar, ya, bukan larangan untuk bersumpah benar. Saya melihat ini adalah sama seperti perkataan Tuhan Yesus sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, di mana formulanya adalah, kamu telah mendengar firman, begini, begitu, tetapi aku berkata kepadamu. Ini sudah perkataan yang kesekian, Yesus mengajar dengan formula seperti itu. Dan kita harus ingat, konteksnya adalah Tuhan Yesus mengatakan, dia tidak sedang membatalkan, atau mengubah, atau mengedit, atau mengurangi hukum Taurat, melainkan dia datang untuk menggenapinya. Jadi pengajaran Tuhan Yesus adalah hendak mengembalikan esensi dari hukum Taurat itu. Tujuan dari ketika hukum Taurat itu diberikan, termasuk peraturan tentang bersumpah. Ya. Jadi sama seperti masalah surat cerai yang kita bahas di minggu lalu, orang-orang pada masa itu telah mencemari sumpah, yaitu dengan cara begitu mudah bagi mereka untuk mengucapkan sumpah. Dan saya mempunyai dugaan yang kuat, mengapa mereka mudah mengucapkan sumpah adalah karena dimotivasi
mereka berbohong. Mereka tidak sungguh-sungguh saat mereka bersumpah. Tetapi mereka tidak berani bersumpah demi nama Tuhan. Itulah sebabnya mereka memakai hal-hal lain yang lebih rendah. Demi Yerusalem, demi tahta Allah, demi nama ayah atau demi ibu mereka, demi itu dan ini dan itu. Dan hal inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Orang-orang Israel yang terbiasa bersumpah palsu itu, mereka tahu kalau mereka bersumpah palsu demi nama Tuhan Allah, maka dosa mereka itu akan nampak lebih serius. Dan Yesus ingin mengkoreksi anggapan yang keliru itu. Ya, kalau kamu bersumpah demi Yerusalem, kamu tidak mau bersumpah demi nama Tuhan Allah, kamu bersumpah demi Yerusalem, itu adalah kotanya Mesias, yang adalah anak Allah. Kalau kamu bersumpah demi tahta Allah, itu adalah milik Allah. Kalau kamu bersumpah demi bumi, bumi itu adalah milik Allah. Dengan kata lain, kamu bersumpah demi apapun, dan kamu berpikir dosamu itu lebih ringan ketimbang kamu bersumpah demi nama Tuhan Allah, kamu keliru, kamu tetap berdosa, kamu tetap melanggar kekudusan Tuhan. Nah, saya yakin inilah alasannya mengapa Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh bersumpah demi ini, demi itu. Kalau iya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu adalah berasal dari si jahat. Dan kita melihat Tuhan Yesus sengaja tidak memberi contoh bersumpah demi nama Tuhan Allah secara langsung. Karena memang hal itu tidak dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Sebab mereka melakukan sumpah-sumpah yang lain itu karena mereka sudah terbiasa untuk bersumpah palsu, tetapi mereka takut menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Dan mereka menganggap dosa itu lebih sepele. Tuhan Yesus hendak mengembalikan esensi dari sumpah. Kalau kamu bersumpah, itu harus sumpah yang benar, yang benar-benar kamu lakukan karena ingin menunjukkan kebenaran. Kalau kamu bersumpah demi hal-hal lain yang kamu pikir lebih rendah daripada nama Tuhan, kamu berpikir kalau kamu berbohong demi sumpah itu, kamu pikir dosamu itu lebih ringan, kamu telah membodohi dirimu sendiri. Nah, saudara, saya yakin inilah pengertian yang benar. Sekali lagi, mengingat dari banyaknya ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ada sumpah yang benar, ada sumpah yang bahkan dianjurkan. Dan Tuhan Allah sendiri bersumpah demi dirinya sendiri. Bahkan tadi kita melihat bahkan para malaikat juga bersumpah demi nama Tuhan Allah. Jadi benarkah Tuhan Yesus melarang orang Kristen untuk bersumpah? Saya simpulkan tidak. Ada sumpah yang Tuhan benarkan, yaitu sumpah yang benar, yang jujur, yang benar-benar hendak menunjukkan kebenaran. Tetapi poin dari Tuhan Yesus adalah jangan kita membiasakan diri untuk berkata sumpah. Hendaklah kita lebih membiasakan diri untuk mengatakan kebenaran. Kalau tidak ada hal yang mendesak, katakanlah seperti dalam konteks pengadilan, di mana setiap saksi harus bersaksi, maksud saya harus bersumpah. Kalau tidak ada kewajiban seperti itu, maka haruslah kita terbiasa untuk mengatakan kebenaran. Tidak perlu dihiasi-hiasi dengan sumpah demi ini, sumpah demi itu. Dan kalau kita bersumpah demi nama Tuhan, itu berarti kita betul-betul mengatakan kebenaran dan kita betul-betul takut kepada nama Tuhan. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati saudara-saudara dan kiranya kita juga boleh mengatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di episode berikutnya.